Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batara Jasa Kila Channel, kembali kita berjumpa dalam bincang-bincang sejarah dan budaya Bugis, khususnya sejarah dan budaya Bone. Kali ini kita akan berbincang-bincang tentang tata cara berbusana adat dalam keseharian. Pada kesempatan ini kami ditemani seorang peminat budaya. Terima kasih banyak Puang atas kesempatannya bisa bergabung di channel Batara Aja Sakila. Dan tadi Puang ada beberapa pertanyaan yang kami mau sampaikan, ditanyakan. Yang pertama itu Puang, tadi bagaimana perbedaan pemakaian adat laki-laki yang memakai keris dan tidak pakai keris Puang? Ini kita harus ya peragakan buat sahabat-sahabat Batara Jasa Kila Channel. Jadi insyaallah pada kesempatan ini sahabat kita akan memperlihatkan bagaimana tata cara penggunaan kostum adat dengan memakai keris atau tidak memakai keris. Sahabat pertama yang memakai baju. Nah, pada kesempatan ini kami ditemani seorang remaja yang juga pemerhati budaya. Tolong dibantu. Tolong dibantu. Biasanya maaf, dalam tatanan bahasa adat kita biasanya dimulai dari kancing bawah terus ke atas. Itu sebenarnya semoga rezeki wibawa sang pemakai dari bawah makin lanjut, makin usia makin berwibawa, makin tambah rezekinya. Jadi dalam memakai kostum ini dalam Hasanah Bugis kita tidak asal memakai. Jadi begitu pakai bismillah, mulai kancingnya kita pakai kancing, mulai pasang di bawah, terus lanjut dengan niat semoga hari-hari makin hari-hari rezeki sang pemakai makin baik, wibawa makin baik. Nah, kemudian kita pakai Pak Bekeng. Ini Pak Bekeng berada di dalam, tetap kanan di atas. Fungsi Pak Bekeng ini akan menahan keris jika disampirkan nanti. Dan sarung biasanya kita lipat terbalik agar ini tadi warna dari sarung itu bisa bertahan lama, karena biasanya pemakaian warna sintetis karena cuaca biasanya cepat berubah. Nah, dalam sarung ini ada namanya kepala Bugis, kepala. Nah, kalau laki-laki ini kepalanya harus di belakang. Dan kali ini kita memakai motif pucuk rebung. Nah, dalam Hasanah pakaian Bugis, motif itu juga mengandung arti. Namun dalam kali ini kita cuma membahas tentang tata cara berbusana, tidak membahas soal motif. Sering tidak pakai motif pucuk rebung. Nah, menggunakan sarung itu dari bawah dan kaki kanan dimulai di sebelah. Nah, kita tidak pakai menggunakan sarung melalui atas, tapi melalui bawah ke atas. Kemudian bidak.
Rapikan. Hingga pertemuan daripada tali benang ini kita simpan di sisi kita ini, hingga tidak nampak daripada pertemuan itu. Pertemuan tali benang ini juga agak kelihatan rapi. Terakhir, sosok. Pas itu dirapikan lagi. Bias yang ada di dalam kembali dirapikan. Secara singkat seperti inilah tata cara memakai pakaian adat bias tutup dalam keseluruhan tanpa menggunakan keris. Selanjutnya untuk tata cara kedua, jika menggunakan keris tali benang ini kita buka dulu. Salam dibantu. Dan sarung juga dilepas. Posisi pak bekal tetap di dalam. Jika memakai keris, posisi sarung tidak seperti tadi. Nah, kita memakai dengan cara ini. Tolong dipegang. Ya. Inilah bagaimana cara yang adat dengan menggunakan keris. Mungkin di masa lalu sebelum penemuan peneliti kain ini yang disimpul begini, tapi sekarang ada alat bantu, jadi kita menggunakan peneliti jadi tanpa lagi kita menyimpulkan tadi kain. Nah, selepas itu ini tali benang, jika kita menggunakan tali benang, Marjo teori mengatakan bahwa pakaian adat Bone khususnya Bugis khususnya Bone tidak menggunakan tali benang. Namun beberapa literatur bahwa tali benang itu juga memang pakaian adat Bone. Jadi kita menggunakan tali benang penggunanya seperti ini. Tetap di kanan yang menindas.
Ini disesuaikan dengan kenyamanan kita. Nyaman posisinya. Penelitian tidak kelihatan, makanya kita masukkan dari dalam. Nah, kemudian kaki diarahkan ke samping. Nah, keris, kalau kita menggunakan keris. Nah, tadi keris ini kita masukkan ke pak beken tadi. Jadi fungsi pak beken tadi ini untuk menahan tadi kekuatan keris yang ada, supaya keris tidak terlepas jatuh ke bawah. Nah, ujung kain ini kita sampirkan seperti ini. Fungsi daripada ini, sahabat, bila mana bangsa masa lalu menghadap kepada raja, maka ujung sarung ini menutup hulu keris. Karena di masa lalu, bila mana hulu keris ini muncul di depan raja, itu bisa disimbolkan sebagai makar, bisa diartikan sebagai makar atau penentangan terhadap raja. Makanya ujung sarung ini bangsa masa lalu digunakan untuk menutup hulu keris ini, simbol damai. Ini bila mana seorang bangsawan bawah menghadap kepada bangsawan di atasnya. Nah, jadi bila mana Padma itu termasuk derajat atau yang makin adalah yang sebagai tokoh utama, pemimpin, maka posisinya cuma seperti ini. Nah, seperti inilah tata cara menggunakan pakaian adat dengan menggunakan keris. Ya. Jadi penggunaan keris dalam tata cara berpakaian adat. Nah, ya tapi Pak, bagaimana cara membedakan remaja dan sudah nikah Dalam penggunaan keris. Nah, penggunaan keris Puan tali Pak? nah, kalau posisi seperti ini menandakan sang pemakai ini sudah menikah atau bukan bujang lagi, karena posisi keris sudah di dalam. Jika dia masih remaja atau belum menikah, kerisnya dilepas, posisi keris berada di luar daripada dan ini tetap disampaikan. Jika posisi seperti ini menandakan sang pemakai kostum ini berarti masih bujang. Ya, keris mesti disarungkan ke dalam, disarungkan. Ini kan di luar daripada sarung. Ya, seperti inilah tata cara penggunaan yang ada atau jas tutup dalam keseharian di budaya kita.
Jadi terima kasih banyak Puang atas ilmunya. Jadi kami bisa mengetahui tata cara pemakaian adat Bugis khususnya laki-laki Puang, dan cara membedakan cowok dan sudah menikah Puang. Tapi Puang, Itulah gunanya bincang-bincang budaya. Dengan bincang-bincang budaya kita menggali warisan-warisan kita yang sekarang sudah mulai pudar, bahkan mungkin tenggelam. Nah, dengan melalui bincang-bincang ini kita berharap warisan-warisan kita satu demi satu kita gali, akhirnya tidak kabur atau bahkan hilang di permukaan. Iya, Nah, sekilas seperti inilah tadi tata cara berbusana Bugis dalam keseharian, di samping tadi tapong dan sigara yang sudah kita bahas sebelumnya. Sampai sahabat Batara Desa Kila Channel, demikianlah bincang-bincang budaya kita tentang penggunaan pakaian Bugis dalam keseharian dengan memakai keris atau tidak menggunakan keris. Semoga tampilan atau bincang-bincang kita pada sore hari ini ada berkah buat kita semua. Dan Amin. kita berniat untuk merevitalisasi, melestarikan dan merawat warisan kita. Baik. Dua kaki pengarasi sabri masih sesekan mula si janji ngekan pasti dini tu atita mau ni